Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ini kalau teman-teman nyebutnya kan pebisnis ya, tapi bagi ulun saya menyebutnya cuma nikmat menjalankan hobi. Menjalankan hobi. Itu. Latar belakang abang sendiri itu bagaimana? Apakah memang jurusannya kuliah itu bisnis? Kuliah sebenarnya ulun ini untuk kuliah cuma mencari ilmu yang belum dimiliki, seperti itu. Oh, okay. Untuk latar belakang sebenarnya saya ini dari kelas 1 Senawiyah sudah mengikuti MTQ tingkat provinsi. Oh, MTQ. Jadi itu ibaratnya sudah ke seni, saya itu larinya tuh ke seni. Karena saya merasa saya sudah ada seni, jadi untuk kuliahnya saya pilih yang belum ada di seni, seperti itu. Ya, bujur. Jadi saya pilih jurusannya tuh ekonomi. Nah, kalau MTQ tadi menyinggung MTQ itu pian sendiri lomba apa yang dilombakan? Kalau di MTQ ulun tuh di bidang kaligrafi. Kaligrafi lah. Jadi memang sudah ada ini ya. Kaligrafi seni lukis Al-Quran. Seni lukis Al-Quran. Semalam tuh dapat juara waktu MTQ. Kalau di MTQ kabupaten ya seringlah juara 1. Alhamdulillah. Cuma kalau di provinsi berat saingan. Cuma pernah 1 kali di nasional main pernah juara 1 di provinsi, kemudian naik ke nasional. Tapi sempat mendapatkan juara itu waktu di nasional? Ada. Alah. Tapi untuk mewakilkan Kalimantan Selatan di nasional ya, itu cukup membanggakan itu Bang ya. Kita sudah tahu latar belakang Pian secara singkat tadi, memang jurusannya berbeda karena memang Pian bahasa kita itu dilahirkan dengan jiwa seni Bang ya. Iya. Saya itu alumni kayak buka koyo itu. Selain pembisnis, yang kesibukan Pian saat ini? Kesibukan ulun, kesibukan utamanya. Nah, untuk utamanya ini saya bekerja di salah satu badan usaha milik negara BUMN. Oh, di BUMN. Iya. Kemudian sambil ini yang disebut teman-teman hobi itu. Hobi yang dibayar. Teman-teman hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, iya. Ya di Sasirangan ini. Kenapa Pian memilih keduanya? Ada salah satunya aja. Nah, kalau ulun ini kan moto ulun ini mengambil semua kesempatan, seperti itu. Jadi kalau di yang kantoran, itu kan penghasilannya kan tetap tuh. Kalau yang di Sasirangan penghasilannya itu kalau di kurva itu naik turun. Jadi kalau ulun itu kada berani ngambil satu aja, karena kalau mengambil satu aja, kalau yang di kantoran datar aja penghasilan, kalau yang di Sasirangan, kalaunya misalkan di Sasirangan aja, pas kurvanya turun, ibaratnya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan nih sehari-hari lah. Sehari-hari. Dahulu sebelum di Sasirangan ini mulai tahun 2014. Sudah jalan berapa tahun? 7 Ya, sekitar itulah. Sekitar 7 tahun. Sebelum di Sasirangan, pertama tuh ibaratnya seninya tuh melukis dulu. Melukis kaligrafi. Oh, kaligrafi. Tahun 2008 kalau salah. Jadi tahun 2008 itu ibaratnya ulun nih sakit hati dengan itu, sempat sakit hati dengan kaligrafi. Karena kan orang yang berambisi juara 1 itu, walaupun juara 2 pasti sakit hati. Kalau orang kehendakan juara 1,
Pastinya juara 2. Pastinya tuh sakit hati walaupun juara 2. Juara 2 lah. Terus saat itu ulun mencari ibaratnya seni yang lain yang menutupi sakit hati ulun nih. Oke. Nah sebelumnya sakit hatinya itu karena apa Bang? Apakah Sakit hatinya itu cuma ulun lomba juara 2. Itu aja. karena gitu loh Bang? Oh berarti bukan karena ada Harusnya mungkin. ulun ini juara 1 kayak itu dalam hati ulun. Oh iya Nah, karena itu. berambisi tadi Nah, lah. karena terlalu tinggi ambisi, juara 2 aja sudah sakit hati. Sudah sakit hati banget. itu Pada nah. juara 2 lah. Cuman berarti ada apa istilahnya kecurangan dari panitia atau ketidakadilan nggak ada. Adil aja panitia cuma karena ambisi seorang aja memakan hati seorang lah. Atau mungkin karena ada faktor lain, maksud ulun tuh kayak ampun orang juara 1 ini sudah nyatanya kada sebagus ampun pian. Ada atau- perasaan sedikit gitu. Ada perasaan Ada perasaan sedikit. kayak itulah. Nah setelah sakit hati lah, Oke. ibaratnya lari ke seni tato. Nah, banyak yang ulun tato tuh apa binian ya, ngarannya menato kan. Di Nggih. sini binian, Iya. saking anunya tuh. Iya. Sini lah di sini di belakang sini Di mana-mana. yang banyaknya tuh bukan anu bang ladies tuh Ladies lah. ladies club itu. Oh, Nah iya. itu sampai tahun 2013 sampai cuma rencaknya ini yang mendatangi itu rame Iya. ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Nah ke rumah-rumah binian tuh. Oke. Ada kasihkan tersendiri lah. Jahat dia. Nggih, betul. Nah, yang ditato-tato ini sampai saat ini tidak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan. tahu lagi kemana orang-orang itu. Cuma gurunya aja masih. Oh. Guru menato tuh orang Palangka. Langkah-langkah. Nah ini sampai ini masih menato. Dahulu tatonya sedikit aja, bintik di sini aja dulu. Nggih. Wayah ini banyak. Sudah di tangan Full satu badan lah menato. purple dah. Nggih. Nah, setelah habis menato lah, kenapa dalam hati ini terasa bersalah gitu nah. Nggih. Rasa bersalah itu menato. Ibaratnya kan tahu aja menato ini kan dosa, Nggih. menghilangkan dosa itu nah. Di sekolah juga dulu sekolah agama. Nggih. Apa jadi menato dalam pikiran ini. Ibaratnya hati ini melawan juga menato nih. Cuma karena ibaratnya gila dengan seni. Seni tadi lah. Apa aja seni digawi, seni lukis lah. Seni lukis lah. Ya, Oke. seni lukis. Apa aja seni digawi, yang penting kan kenikmatan seni itu ada. Iya. Nah akhirnya tahun 2013 ketemu dengan Agus Sasirangan, dibawahi bola Sasirangan kah. Walaupun Agusnya kada tahu juga, ibaratnya seorang ini menato tuh nah, Nggih. gelapnya ada. Dunia gelapnya ada. Cuma Agus Sasirangan tahu ulunnya melukis tuh kelihatan bakatnya ada di Nggih, lukisan. kelihatan. Nah, itu Memang aja jiwanya ke sana akhirnya memang bahasa kita tuh auranya terlihat Bang lah. Pas melukis kelihatan ada bakat lukisan. Dan dibawahi ke komunitas pecinta Sasirangan, mulai dari situ merasa Sasirangan lagi. Mulai Sasirangan Sampai lah. ini. Pertama kali ketemu sama Agus Sasirangan itu momennya pada saat apa tuh? Ketemu Agus Sasirangan tuh pertamanya pada saat lomba pemilihan Atak Diang. Kalau di Batola itu disebutnya Atak Diang. Atak Diang. Kalau di Banjarni Nanang Galuh. Oh, Nanang Bahasa Galuh. Banjarnya. Kayak putra-putrinya lah ya. Ya, putra putri. Nah, saat itu ulun dipaksa sama orang tua ulun tuh Nggih. supaya ikut Nanang Galuh Batola. Nanang Galuh Batola Iya. bahasanya. Nggih. Dipaksa, jadi ya coba-coba Ngumpati. masih lawan kuitan gitu. Iya, masih bujur, lawan masih lawan kuitan, kuitan. jadi disuruh 4 terpilih ikut karantina. Nah di karantina itu diajari macam dari public speaking, dari dulu sampai sekarang public speaking ini rusak. Masih belum baik lah Tidak Bang. bisa kayak orang tuh nah pander tuh tepung-tepung tal. Bentar-bentar nggih. Pada saat itu dibawahi
Bawi sih Agus tadi. Karena melihat tadi tuh habis ada event, ada acara pada saat itu Bang lah. Jadi di Sasirangan ini ulun nih bisa ibaratnya bisa membantu tetangga, padahal itu juga niat ulun tuh untuk menolongi tangga-tangga ulun yang ada bisi gawian. Jadi kau begawi empatian kayak itu. Kau begawi sama-sama kan. Sasirangan ini kan bisa begawinya sorangan aja. Kalau ulunnya sorangan gak bisa. Karena proses satu kain itu bisa 2 hari. 2 hari tuntungnya lah. 2 hari tuntungnya. Kalau pelatihan biasanya 2 hari. Di satu kain itu paling kada 2 hari tuntung. Jadi kalau ulun dia sorangan kada kawa, jadi minta tolong sama tetangga sambil begawi sama-sama. Begawi beimbai lah. Beimbayan. Alhamdulillah berjaki sama-sama berjaki. Alhamdulillah.